Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Binekasi Gold, distributor dan reseller resmi di Mini Gold area Kabupaten Sumedang. Di sini kami menyediakan dan menerima jual beli logam mulia, emas mini gold, dan antam, serta menerima penukaran gramasi dari pecahan kecil ke pecahan yang lebih besar. Tersedia logam mulia emas mulai dari pecahan 0,025 gram agar semuanya bisa punya emas. Di sini saya akan menjelaskan dari apa arti logam mulia. Logam mulia adalah logam yang terbentuk secara alami yang tahan terhadap korosi maupun oksidasi. Logam mulia juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan pernah dijadikan alat tukar. Beberapa di antaranya, yang pertama platina atau platinum, yang kedua emas, yang ketiga perak. Dan sini saya akan jelaskan apa pengertian dari macam-macam jenis dari logam mulia. Yang pertama platina atau platinum, logam mulia yang berwarna transisi putih abu-abu. Logam platina termasuk unsur yang langka di kerak bumi. Biasa digunakan dalam bidang kedokteran dan laboratorium. Namun, bisa ditempa menjadi perhiasan dengan ketahanan lebih baik daripada emas. Yang kedua, emas. Logam yang berwarna kuning, mengkilat, dan mudah ditempa. Di pasaran saat ini, logam emas ini dibuat menjadi koin emas atau dinar. Emas perhiasan dan emas batangan murni dengan beragam beratnya. Logam mulia emas memiliki kadar 24 karat. Yang terakhir perak, logam yang berwarna abu-abu dan lunak. Salah satu logam yang melimpah dalam kerak bumi. Logam perak ini sering diaplikasikan sebagai mata uang atau koin uang, kebutuhan rumah tangga, sendok, garpu, perhiasan, panel surya, perabotan bernilai tinggi, dan masih banyak lagi. Di sini saya akan jelaskan apa itu mini gold. Merupakan logam mulia emas yang diproduksi oleh PT Sinergi Digital Global Mulia (PT SDGM) dan telah lolos uji dan bersertifikat baik dari Sucopindo dan Gilab Pegadaian dengan kadar emas 24 karat plus kemurniannya 99%. Sertifikat ini sudah tertera di bagian belakang packaging emas. Mini gold ini tersedia dari pecahan gramasi. Yang pertama, regular series 0,025 gram, 0,05 gram, 0,10 gram, 0,25 gram, 0,5 gram, dan 1 gram. Yang kedua, gift series ada 0,10 gram, 0,25 gram, 0,5 gram. Adapun di sini ada beberapa model dari mini gold. Yang pertama, Happy Wedding Day, Happy Birthday, Barakallahu fi Umrik, Islamic Gift, Barakallahu Fix, dan terakhir Love. Mini gold ini menjadi sarana memiliki logam mulia meskipun dengan budget minim, di mana apabila simpanan emasnya sudah terkumpul minimal sebanyak 1 gram, bisa ditukar menjadi 1 keping logam mulia, menjadi 1 gram antam, begitu seterusnya. Penukaran dari gramasi kecil yang banyak menjadi gramasi besar 1 keping. Di sini saya akan menjelaskan tentang itu apa arti antam. Antam merupakan logam mulia emas yang diproduksi oleh perusahaan BUMN PT Aneka Tambang atau Antam yang telah lolos hasil uji dan sertifikasi dengan kadar emas 24 karat plus 99,99% kemurniannya. Logam mulia antam juga telah mendapat akreditasi berstandar internasional, yaitu LBMA (London Bullion Market Association) yang termasuk ke dalam Good Delivery List. Antam tersedia dari pecahan gramasi.
regular series 0,5 gram, 1 gram, 2 gram, 3 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, dan seterusnya. Dikarenakan Antam merupakan satu-satunya perusahaan yang telah mendapat akreditasi LBMA di Indonesia dan juga termasuk ke dalam Good Delivery List, di mana jaminan mutu telah diakui di skala internasional. Dengan ini, pemilik logam mulia Antam tidak perlu khawatir apabila suatu saat ketika tinggal di luar negeri dan ingin menjualnya, maka logam mulia emas ini tersebut akan diterima. Demikian selanjutnya, sertifikasi pada logam mulia Antam sudah tertera di belakang packaging bagian bawah. Di sana terdapat rincian kemurnian emas, berat emas, size asesor, logo LM, sertifikasi CAN dan LBMA. Adapun barcode di sana merupakan alat bagi pemilik logam mulia Antam untuk mengecek keaslian produknya. Caranya dengan scan barcode tersebut melalui aplikasi ponsel Setia app. Jadi, pemilik logam mulia Antam sudah mendapatkan logam mulia emas. Berikut sertifikat di setiap kepingan. Dan saya akan tegaskan kembali, akan menjelaskan tentang perbedaan dari mini gold dan Antam. Mini gold diproduksi oleh PT Sinergi Digital Global Mulia, PT S3M milik swasta. Yang kedua, mendapat sertifikat dari Sucopindo dan Gilab dari Pegadaian. Yang ketiga, terdapat pecahan dari 0,025 gram sampai 1 gram. Yang keempat, sertifikat sudah berada di belakang packaging logam mulia. Yang kelima, memiliki kadar emas 24 karat dan kemurniannya 99%. Dan yang terakhir, diterima di toko emas, Pegadaian, dan jaringan resmi mini gold seluruh Indonesia. Yang kedua, Antam. Yang pertama, diproduksi oleh PT Aneka Tambang atau PT Antam milik BUMN. Yang kedua, mendapat sertifikat dari Komite Akreditasi Nasional atau CAN dan London Bullion Market Association atau LBMA. Yang ketiga, tersedia pecahan dari 0,5 gram sampai 1000 gram atau 1 kg. Yang keempat, sertifikat sudah berada di belakang packaging logam mulia. Yang kelima, bisa scan barcode melalui aplikasi Setia app. Yang kelima, memiliki kadar emas 24 karat dan kemurniannya 99,99%. Yang terakhir, diterima di pasar baik nasional maupun internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu nabung emas. Menabung emas sejatinya sama dengan menabung uang di bank. Namun, perbedaannya adalah pada fungsinya. Mari kita jabarkan. Menabung uang di bank. 1. Sangat baik jika menyimpan uang di bank untuk biaya sehari-hari rumah tangga, untuk dana darurat, dana kesehatan, dan sebagainya sesuai kebutuhan, karena kita dapat mudah mengambil dan menyimpan uang tersebut. Yang kedua, uang tabungan jangka panjang yang sifatnya disimpan bertahun-tahun. Menabung di bank akan membuat tabungan kita berkurang sedikit demi sedikit, karena biaya administrasi akan terus kita bayar setiap bulannya. Belum lagi jika ada kebutuhan mendesak, kita bisa saja mengambilnya dan otomatis tabungan tersebut berkurang lagi. Di sini saya akan menjelaskan dari contoh kasus dari menabung uang di bank. Menabung untuk anak kuliah. Saat ini anak baru lahir. Jika si anak kuliah tersebut di usia 18 tahun, maka biaya administrasi harus kita bayar selama itu adalah 15.000 dikali 12 bulan dikali 18 tahun sama dengan 3.240.000 rupiah. Dan ini belum termasuk jika kita mengambilnya untuk kebutuhan mendesak, serta inflasi nilai rupiah yang setiap tahunnya terus menurun. Dan di sini saya akan garis bawahi, memiliki saldo tabungan di bank cenderung membuat kita gatal ingin mengambilnya atau menggunakannya. Itulah yang membuat nabung kita menjadi sulit.
Yang kedua, menabung emas. Ya, sangat baik jika menyimpan logam mulia emas untuk kebutuhan jangka panjang yang sifatnya disimpan bertahun-tahun. Menabung emas ini harus memiliki target yang jelas. Apakah menabung ini selama 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan berpuluhan tahun? Karena dengan begini manfaatnya akan sangat terasa. Menabung logam mulia emas tidak cocok untuk jangka pendek karena harga jual kembalinya belum mencapai nilai saat kita membelinya. Karenanya, menabung emas disarankan sesuai dengan tujuan menabung jangka panjang. Di sini saya akan menjelaskan dari contoh kasus dari menabung emas. Menabung untuk anak kuliah, saat ini anak baru lahir. Jika si anak kuliah di usia 18 tahun dan biaya masuk kuliah adalah 100 juta, maka jika dikonversikan ke harga emas hari ini, kita harus menabung kurang lebih dari 100 gram selama 12 tahun. 100 gram dibagi 144 bulan sama dengan kurang lebih 0,7 gram per bulannya. Kenapa menabung sama 12 tahun? Agar tabungan di tahun terakhir mendapatkan keuntungan, juga di masa simpan 6 tahun, sisa dari 18 tahun menabung, sehingga tidak ada tabungan emas yang dirasa rugi dari nilai pembeliannya. Dan di sini saya akan garis bawahi bagaimana pengaruh inflasi nilai rupiah pada emas. Emas juga terkena dampak dari inflasi loh, tapi kebalikannya dari rupiah. Jika nilai rupiah berkurang karena inflasinya, nilai emas justru bertambah setiap tahunnya. Di sini kenapa harus logam mulia emas? Emas bersifat liquid. Yang kedua, tahan terhadap inflasi. Yang ketiga, memiliki risiko yang kecil. Yang terakhir, safe. Terima kasih.